serius? Rakyatnya lo lagi pada demo di depan DPR yang katanya si ibu yang dapat penghargaan ini pintu DPR terbuka lebar. Terbuka lebarnya di sebelah mana ya? Pak, Kak Pak, Prabowo beri Puan penghargaan bintang RI utama saat gedung DPR tengah didemo. Gue kan orang bodoh ya, gue tanya lah sama ChatGPT. Bintang RI ya kan utama nih katanya ChatGPT. Makna simbolis dari penghargaan tersebut, penghargaan ini mencerminkan kontribusi luar biasa terhadap integritas dan kejayaan bangsa. Terus dia ngomong lagi nih, komitmen sebagai ketua DPR. Dia menekankan pentingnya DPR mendengarkan aspirasi masyarakat, memperbaiki kinerja lembaga legislatif, serta menjadikan penghargaan sebagai dorongan untuk menegakkan demokrasi yang bermartabat. Dan yang lebih membanggakannya lagi, maknanya untuk menghargai kontribusi luar biasa dalam menjaga NKRI, ya Allah. Ini gue yang goblok apa gimana ya? Menjadi simbol pengakuan sekaligus amanah untuk terus melayani rakyat secara transparan dan bertanggung jawab. Anjir lah. Gimana sih konsepnya Pak Prabowo Gimana sih ini lagi pengen ini ya? Bikin sekutu-sekutuan apa gimana sih? Lu pikir aja deh kira-kira si Puan layak gak tuh ngedapetin penghargaan itu? Puan, kamu tuh cocoknya dapat penghargaan menjaga kehancuran NKRI secara bertahap. Gue kayak kagak tahu deh, ini pejabat-pejabat pada main TikTok kagak sih? Udah tahu kan isunya tanggal 25 itu mau ada demo. Bisa-bisanya dia main penghargaan. Gue tunggu tanggapannya ya Pak Prabowo ya atas apa yang sudah terjadi terhadap rakyatmu. Kalau lu dokem aja, lu turun deh. Agak cocok lu jadi presiden. Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Bintang Republik Indonesia Utama diberi Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Beliau berjasa sangat luar biasa di bidang politik dan pembangunan nasional melalui kepemimpinan dalam memperkuat fungsi parlemen, memperjuangkan peran perempuan dalam politik, serta Orang lagi di demo, malah presiden lagi memberinya penghargaan. Ternyata masyarakat emang udah nggak penting. dukungan terhadap kebijakan strategis nasional. Astagfirullah. Kenapa saya bilang astagfirullah? Ya di tengah rakyat sedang menderita, sedang berduka kan rakyat ini ya dengan aksinya berdemo. Apa? Ini dengan kekesalannya rakyat ini ya. Dengan kekesalan dengan para pejabat yang mempertontonkan kegembiraan di atas penderitaan rakyat. Rakyat terpuruk ya dengan kebijakan-kebijakan pajak yang begitu tingginya dan terus-menerus apa-apa terus dipajak. Sementara para pejabat ini bergembira menikmati hasilnya. Dengan naiknya gaji, tunjangan-tunjangan, bahkan sampai tunjangan beras pun 12 juta. Ini sudah sangat menyakitkan rakyat. Ini sekarang lagi memberikan penghormatan kepada para pejabatnya. Sudah jelas-jelas ini para pejabat tidak mencerminkan ya pada rakyatnya. Ini diberilah penghormatan. Ini penghormatan apa lagi ini yang sudah ya mensejahterakan rakyat, yang sudah menindas rakyat penghormatannya. Aduh, tolonglah Bapak ya. Tolonglah Bapak Prabowo ya. Tolonglah. Lihat Pak, nasib rakyatmu sekarang Pak. Nasib rakyatmu Pak. Sulit Pak nasib rakyatmu ini. Sangat sedih dan miris ya. Mendengar dan melihatnya rakyat kita sekarang ini. Banyak yang menjerit, banyak yang terluka oleh para pejabat kita Pak. Pertama kalinya seumur hidup punya pemerintah setidak empati ini sama rakyat dan tone deaf 100%. Mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif yang ompong, dan semua orang tutup kuping dengan apa yang diteriakan rakyat. Perbedaan rezim ini dengan rezim Jokowi ataupun rezim-rezim sebelumnya adalah ketika masyarakat ribut baik digital ataupun di lapangan, Sesnek ataupun juga Menteri Penerangan langsung akan menjawab keresahan masyarakat. Tapi untuk pertama kalinya seumur hidup, keributan di masyarakat tidak di-assign dan juga tidak dijawab oleh pemerintah. Pertama, urusan tunjangan rumah 50 juta untuk DPR RI tidak ada yang menjawab dengan jelas dan hanya menjawab asal-asalan. Karena untuk membiarkan masyarakat tetap marah-marah,
tapi keputusannya tetap akan diputuskan. Menjawab siapa? Orang-orang yang seliweran di DPR, kemudian ketangkap sama media, kemudian jawabannya ngasal. Ya, yang dibilang bahwa 50 juta itu fine dong, biasa-biasa aja dong, untuk hidup biasa aja dong. Karena orang-orang DPR banyak tinggal dari daerah, kemudian tinggal di Jakarta, harus ngontrak. Jaminan rumah itu wajar-wajar saja. Itu nggak wajar ketika sedang efisiensi seperti ini. Yang kedua, sedangkan perpajakan penghasilan sedang nanjak terus dan juga pajak-pajak lainnya nanjak. Dijawab oleh Kementerian Keuangan bahwa PPh 21 DPR ditanggung oleh negara karena pada dasarnya mereka tetap bayar pajak tetapi dibayarkan oleh pemberi kerja. Yaitu pemberi kerjanya siapa? Pemberi kerjanya adalah pemerintah. Jadi uang tersebut untuk membayar pajak para DPR tadi adalah uang kita juga karena kita pemberi kerja mereka. Pada dasarnya mereka tidak bebas pajak tetapi pajak tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja yaitu kita. Yang bayarin pajak mereka adalah kita. Sedangkan kita udah bayar pajak PPh kita sendiri, kemudian nambahin bayar pajaknya para DPR. Hari ini sudah diputuskan bahwa tiba-tiba ada kementerian baru lagi. Berarti menterinya ada 54. Ya, kemarin 53 udah gue bahas, sekarang jadi 54. Dan siapa jadi wamennya? Mungkin aja wamen gak cuma 1, bisa nambah 2, bisa nambah 3, bisa nambah 4. Dan orang-orang di dalamnya pasti ada orang-orang baru lagi, dengan jajaran baru lagi, dengan tikus-tikus baru lagi, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Dibanding menangkap siapa tikus di balik haji kemarin, juga yang culas untuk menggunakan kuota haji tersebut 8.400 orang tidak jadi berangkat, itu dibandingkan untuk mencari siapa yang salah, sekarang malah membuat pengeluaran baru lagi, yaitu kementerian baru. Di saat efisiensi seperti ini, di saat semua masyarakat dinaikkan pajaknya, justru pengeluaran negara yang nggak perlu nanjak terus. Dan ada yang menjawab? Tidak ada yang menjawab. Karena satu intinya, bahwa dari atas, top down, mulai dari nomor 1 RI1 sampai bawah-bawahannya, tidak ada yang peduli sama masyarakat, tidak ada empati, atau tone deaf. Nah, sudah saatnya lagi bukan 01, 02, 03, 58%. Semua rakyat tidak pernah dapat jawaban yang menenangkan dari seorang father figure. Dari seorang figur ayah, apalagi figur wakil presidennya. Sekarang apa jawaban dari para yang bisa menjawab tadi? Dan apa yang bisa menenangkan rakyat? Gak ada. Yang penting mereka jalan terus memutuskan. Dan apakah suara kita pernah didengar? Ini pertama kali dalam hidup kita, suara kita itu tidak berpengaruh kepada pengambil keputusan. Karena pengambil keputusan sedang sibuk cari kuenya sendiri. Betul. Hatimu terbuat dari apa, Bapak Prabowo? Lebih pentingkah pejabat daripada masyarakat Indonesia yang berdemo kemarin? Kamu menganggap masyarakat tak berguna hingga kamu tak peduli. Kamu lebih peduli kepada pejabat-pejabat ini. Dan kamu telah memberikan penghargaan. Atas persetujuan siapa? Persetujuan rakyat. Rakyat yang mana, saya tanya? Adakah Anda musyawarah memberikan penghargaan ini kepada menteri-menteri bajingan-bajingan kayak gini nih, yang korupsi, yang koruptor, yang tidak berguna untuk Indonesia? Jelas-jelas Anda lebih membela pejabat-pejabat daripada Anda memperhatikan rakyat Anda. Ketimpangan. Inilah salah satu pemimpin Indonesia. Saya katakan di sini ya, timpang, lebih mementingkan pejabat daripada rakyatnya. Oke. Di saat rakyat bersuara ingin penjelasan dari Anda lebih penting mementingkan pejabat-pejabat Anda dan memberikan penghargaan. Inikah yang patut sebagai seorang pemimpin negara di Indonesia? Kecewa. Betul. Ketimpangan di sini. Ketimpangan, Bapak Presiden. Anda lebih mementingkan pejabat daripada rakyat Anda untuk bersuara, memberikan penjelasan. Ya. Luar biasa sekali pembelaan Anda terhadap pejabat daripada Anda membela rakyatmu sendiri. Tergulirkan nanti. Jangan salahkan rakyat jika rakyat sudah mulai jilid kedua, fase ketiga akan lanjut nanti ya. Karena Anda lebih memilih pejabat daripada Anda memilih rakyatmu sendiri yang menyokongmu. Ini presiden bener-bener absurd, bisa-bisanya kasih gelar kehormatan ke orang-orang yang menurut gue tuh kapasitasnya belum pantas buat dikasih gelar kehormatan.
Gue masih nggak habis pikir orang-orang kayak Bahlil, Hasan, Caimin, sampai Puan Maharani dikasih gelar kehormatan. Dan masih banyak lagi nama-nama yang menurut gue rakyat sendiri aja nggak tahu ini orang andilnya apa sampai dikasih gelar kehormatan. Gue masih heran sistem penilaiannya kayak gimana. Apalagi itu kasih gelar kehormatan bersamaan sama rakyat yang lagi demo di depan gedung DPR. Harusnya itu gelar kehormatan dikasih ke rakyat yang masih mau turun langsung buat membela. Bentuk rasa kecewa rakyat kepada Bapak Prabowo sebagai pemimpin di negeri ini. Prabowo elek-elek cuek-cuek janji. Rakyatnya Indonesia dibutuhkan bukti, bukan hanya sekedar omong-omong doang. Itulah yang rakyat harap. Woi Prabowo, cemananya kau? Rakyatmu di luar demo menuntut keadilan, kau asik-asik ngasih bintang anugerah kepada menteri-menteri yang gak beres. Cemananya Prabowo? Cemananya kau? Yang gak adanya hati nuranimu? Di luar sana demo orang, kau sibuk ngasih penghargaan, bintang ini. Jasanya tidak ada kepada rakyat. Tiba-tiba dapat bintang penghargaan. Kok bisa lah kau jadi presiden? Woi Prabowo. Kayak lagi main presiden-presidenan. Emang tahu katanya orang-orang ya kalau udah tua tuh sifatnya balik lagi ke anak kecil. Ya, jadi lo tau kan lansia. Jadi mungkin sekarang lagi main presiden-presidenan. Kayak lagi main Rakyat lagi demo depan DPR, polisi bentrok sama mahasiswa, udara penuh gas air mata. Presidennya Cepet. Ya. Saya sedikit ini kan menanggapi sebagai Demo 25 Agustus ricuh depan gedung DPR. Bahlil mengaku tidak tahu demo apa ya katanya. Saya hari ini rapat seharian. Oke, kita lihat videonya guys. Ketua Umum Partai menanggapi ada demo yang terjadi di DPR, mungkin Bapak bisa menyatakan demo apa? Demo yang di DPR kan ada beberapa hari ini. Demo apa ya katanya? Loh, saya hari ini rapat seharian. Rapat dari ketum partai. Ya, saya rapat seharian jadi belum ikuti informasi ya. Jadi Bapak dari jam 9 sampai jam 1 habis itu langsung rapat lagi. Handphone kita kan saya sedikit ini kan menanggapi sebagai ketua umum partai menanggapi ada demo yang terjadi di DPR, mungkin Bapak bisa menyatakan demo apa? Demo yang di DPR kan ada beberapa hari ini. Loh, saya hari ini rapat.